Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo Wicapu Kreatif. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan podcast bersama Vero Arya Perdana. Ya, dia adalah dulu pernah magang di Wicapu Kreatif, tetapi sepak terjangnya itu unik dan penting untuk bisa diobrolkan. Yaitu dia bisa sebutannya? Pertukaran pelajar, Pertukaran pelajar. Ya, pertukaran pelajar di Jerman. Di Jerman. Nah, ini ya penting bagi teman-teman, nanti kita dengarkan bagaimana sih dari kuliah di Indonesia, kampus swasta ya mas? Kampus swasta. Kampus swasta di Indonesia itu bisa pertukaran pelajar di Jerman. Nah, biar nggak usah lama-lama mas Farel, langsung saja ya. Gimana mas? Kok bisa milih Jerman terlebih dahulu? Kok bisa milih Jerman? Oke, mungkin diruntut sedikit perjalanan saya sebelum masuk ke UII. Sebelumnya saya pernah kursus bahasa Jerman selama 2 tahun di Lembaga Indonesia Jerman, Yogyakarta. Dari situ mimpi saya tumbuh untuk kekeh banget gitu ke Jerman. Karena yang pertama ketertarikan saya terhadap teknologi dan Jerman tuh terkenal akan teknologinya. Dan yang kedua mungkin ketertarikan saya pribadi terhadap budaya di Jerman, yaitu kedisiplinannya, tepat waktunya dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat saya harus banget nih ke Jerman gitu. Khususnya karena kampus di mana saya pertukaran pelajar itu adalah kampus teknologi Universitas Technische Universität Dresden. Di situ sangat relate terhadap background saya di teknik mesin UI. Jadi dari situlah saya sudah memutuskan saya coba daftar di Technische Universität Dresden. Dari situ saya mungkin ini jalan saya untuk ke Jerman. Seperti itu. Kenapa itu yang dipilih mas? Apa karena tertarik tadi? Ya, yang paling membuat saya tertarik karena itu universitas teknik. Jadi ketertarikan saya dan background saya di teknik mesin UI itu membawa saya ke universitas teknik, karena di pilihannya nggak banyak universitas teknik lainnya. Sebenarnya ada di Jerman itu di kota lain, di Berlin itu ada Humboldt University, cuman backgroundnya memang bukan teknik. Jadi dari situ saya ada 2 pilihan, di Berlin kota besar ibu kota Jerman, dan di Dresden itu sebenarnya nggak jauh dari Berlin, tapi itu bukan kota besar. Tapi di sini ada universitas teknik. Akhirnya saya pilih di Dresden, yang notabene bukan kota besar, namun universitasnya adalah salah satu universitas teknik terbaik di dunia. Mantap. Mohon maaf agak menyimpang, tim bolanya di kota itu apa mas? Tim bolanya, saya lupa ya. Sebenarnya saya pernah ngobrolin itu tim bolanya Dresden apa gitu ya. Cuman nggak terkenal. Kalau di sana divisi berapa tuh mas ini? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Nggak terlalu terkenal. Oke. Kalau tahapan nih tadi kan udah milih kampus tersebut, dan kenapa teknik yang dipilih kan karena berlatar belakangan juga kuliah di teknik kan di sini di Indonesia. Nah, gimana sih step by stepnya? Kenapa bisa mendaftar gitu loh? Maksudnya kan, contohnya nih, saya mahasiswa, tapi nggak tahu gimana caranya saya bisa apply kuliah ke luar negeri, pertukaran pelajar ke luar negeri itu. Kunci pertamanya apa mas? Kunci pertamanya adalah mimpi ya teman-teman. Jadi dari mimpi itu saya cari-cari, terus kebetulan ada program dari pemerintah namanya ISMA. Nah, program ini dulu ketika saya magang di sini itu saya sempat berbincang dengan Pak Wisnu itu mengenai mimpi saya. Wah, ada program nih Pak, bagus. Sepertinya saya mau coba deh, kira-kira bisa nggak ya? Bahkan saya nggak yakin di momen itu apakah saya mampu untuk tembus gitu ke beasiswa ini. Terus dari situ, program ini syaratnya apa saja? Saya cari dari situ syaratnya, bahasa, dokumen dan lain sebagainya. Lanjut. Terus dari saya perlu bahasa Inggris dengan sertifikat apa? Dari situ saya punya timeline tersendiri yang saya coba penuhi satu persatu sebelum
pendaftarannya berakhir. Jadi saya penuhi syarat bahasa, saya penuhi syarat dokumen, paspor, motivational letter dan lain sebagainya itu jauh-jauh hari. Jadi ya kalau dikatakan step pertamanya bermimpi sih. Karena mimpi saya yang sangat kuat untuk ke Jerman, khususnya untuk kuliah di Universitas Teknik. Jadi dari situ saya coba cari-cari program-program dari pemerintah. Bahkan dari luar pemerintah pasti ada program-program serupa. Dan di momen itu juga sebenarnya ada program lain, itu program seperti magang mungkin ya, magang. Cuman emang presentasinya kecil karena di momen itu kalau tidak salah tahun pertama program tersebut, jadi belum ada testimoninya, belum ada alumninya yang sudah melakukan program tersebut. Jadi oke, saya putuskan saya coba daftar ISMA. Meskipun nggak yakin ya waktu itu. ISMA ya? ISMA. Apa itu kepanjangannya? Indonesian International Mobility Awards. Student Mobility Awards. Itu berapa orang kemarin berangkatnya Mas dari Indonesia? Yang ke Jerman, yang ke universitas saya itu bachelor 12 orang dan 13 orang itu dari applied teknik gitu. Oke. Apa sih namanya kayak kalau politeknik ya? Politeknik ya, enggak. D3 apa vokasi? Vokasi. Ya. Vokasi. Oke. Perbedaan mendasar. Sebentar, jangan lompat dulu sih. Mencari informasi ISMA-nya di mana, Mas? Biasanya kan banyak mahasiswa tuh yang udah tahu nih ada programnya itu, cuman mereka itu nggak tahu nyarinya di mana. Apakah di asal browsing atau gimana, atau emang gimana gitu? Oke. Sebelumnya untuk informasi aja itu dari program studi teknik mesin itu sebelumnya belum ada yang pernah daftar atau yang tembus beasiswa ini. Jadi emang buta banget saya waktu itu dibandingkan dengan teman-teman dari jurusan lain atau dari universitas lain yang notabene dari tahun ke tahun itu mereka selalu mengirimkan mahasiswa ke luar negeri. Jadi udah ada pengalaman banyak. Jadi di situ informasinya dari nol banget lah bisa dikatakan. Yang pertama yang saya lakukan waktu itu coba browsing program mobilisasi ke luar negeri itu. Terus nanti kan ada banyak sekali programnya. Terus yang khususnya untuk mahasiswa apa? Di situ ada banyak lagi. Terus ternyata ISMA tuh di tahun ke berapa ya? Saya lupa ya. 4 apa 5 ya? Itu kebetulan di momen saya mau daftar tuh buka open registrasi kan. Terus dari situ informasi-informasi lainnya tuh saya dapat dari KUI misalkan, kantor urusan internasional dari Universitas Islam Indonesia. Terus saya tanya-tanya ke teman-teman dari prodi lain yang ternyata dari tahun pertama ISMA itu sudah mengirimkan mahasiswa keluar. Terus dari situ kan informasinya banyak banget tuh. Karena saya sempat tanya ke prodi, ternyata prodi nggak punya prodi teknik mesin, ternyata belum punya pengalaman. Saya coba tanya ke prodi-prodi lain, ternyata sudah banyak pengalaman mengirimkan mahasiswa untuk ke ISMA. Dari situ saya mulai tergabung grup kan, pendaftar ISMA kan, calon awardee ISMA. Di situ banyak banget ternyata dari universitas-universitas lain, itu sharing informasi di situ. Apa sih yang perlu disiapkan? Terus timelinenya bagaimana sih, terus misalkan surat motivasi yang baik seperti apa sih, dan lain sebagainya. Emang meraba-raba banget sih informasinya. Berarti intinya ya proaktif ya dirimu ya? Harus proaktif, benar banget. Ya walaupun jurusan belum tahu, tapi ya ke jurusan lain ya nggak apa-apa sih. Pertama berarti ya si Farel ini berarti membukakan pintu untuk TMUII ya? Semoga seperti itu, karena seperti itu. Di tahun-tahun kemarin setelah saya selesai ISMA atau bahkan selama saya program ISMA tuh banyak teman-teman dari TMUII itu tanya saya, dari adik tingkat khususnya tuh tanya syaratnya apa aja sih Mas, terus gimana prosedurnya. Bahkan dari teman-teman dari jurusan lain seperti
kemarin ada kita sempat sharing sama hukum, sama prodi hukum itu seperti syarat visanya, terus dokumennya dan lain sebagainya. Itu semoga ya bermanfaat untuk membuka jalan bagi teman-teman yang memiliki mimpi yang sama. Amin. Oke ya. Keren sih, maksudnya apa ya? Kalau dari saya pribadi termasuk keren, bisa tembus gitu loh, bisa mengawali karena emang programnya itu kalau menurutku banyak yang nggak tahu gitu loh, ISMA. Tapi setelah viral ke situ itu kayak booming ya. Aku mantau Instagram kan, Instagram dari ya TMUI dan juga industri kalau nggak salah, atau beberapa sosmed-sosmed yang dimiliki oleh FTI. Itu kan tak pantau, nggak cuma di TMUI. Itu setelah adanya viral dan juga ada beberapa teman tentang ISMA itu naik loh itu. Kayak Inggris ke situ, terus fokusnya banyak juga ya yang ke situ itu. Jadi kayaknya bisa dibilang berkat dirimu sih kayaknya tuh. Kayak karena teman-teman yang lain juga. Iya, mungkin gitu sih. Tapi kalau di situ kan di lingkungan yang regional paling kecil TMUI kayaknya dirimu. Mungkin dari sana orang-orang mulai aware gitu. Oh ternyata ada program ke Jerman, oh ternyata ada program ke luar negeri. Mungkin sebelumnya kan orang-orang cuman ke Thailand. Kira ya, mungkin ke Thailand, ke Malaysia. Bisa cuman Thailand, kalau nggak Thailand ya Malaysia. Jakarta. Jakarta. Ya kan zaman saya zaman Thailand, Jakarta. Nah, sekarang bisa ke Jerman tuh ya salah satu negara dengan teknologi yang cukup maju kan Jerman ya. Gitu. Oke. Itu untuk ke Jermannya, Pak. Sekarang saya pingin lihat sih budaya belajar di Jerman sama di Indonesia tuh bedanya apa? Budaya belajarnya ya, dari sisi budaya belajar sebenarnya beda jauh sih. Di Jerman tuh misalkan di universitas itu belajar tuh hampir sepenuhnya tergantung kita, bukan tergantung dosen, profesor atau pengajar. Jadi profesor dan dosen di sana tuh cuma memberikan pengantar lah istilahnya di kelas. Terus setelah dari kelas itu terserah kita mau nggak untuk belajar. Kalau di sini saya merasa kalau di Indonesia itu budaya belajar kita didikte sekali. Dalam istilah bahasa Jawa mungkin ditetah lah ya. Berjalan dengan ditetah, dengan didikte sekali. Kamu harus menyelesaikan tugas ini, harus tugas ini, besok deadline ini dan lain sebagainya. Kalau di sana dosen cuma ngasih pengantar, terus setelah itu terserah kalian. Nanti tiba-tiba ujian. Nanti tiba-tiba bisa dibuktikan ketika ujian tuh kita bisa atau enggak. Karena salah satu hal uniknya di sana tuh nggak ada presensi. Kalau kita mau nggak masuk kelas sepanjang semester tuh bisa. Jadi dan dosen juga nggak akan marah atau seperti apa kalau kita nggak masuk kelas tuh bisa. Mungkin dosen langsung berpikir ya, oh berarti kamu udah paham materi ini karena studi plan-nya itu udah jelas. Besok minggu ini pelajarannya apa, minggu ini mata kuliahnya apa, minggu depan mata kuliahnya apa. Itu udah ada study plan-nya sejak awal semester. Dan nggak berubah-berubah ya. Dan nggak berubah. Kita bisa milih mau berangkat atau tidak. Kalau kita milih untuk tidak berangkat, itu artinya kita harus responsible terhadap pilihan kita. Harusnya kita udah paham materinya kalau nggak berangkat gitu. Oke. Jadi beda sekali kan. Di sini ada presensi, artinya trust kepada mahasiswa tuh masih kurang. Jadi masih apa ya istilahnya semua diatur lah di sini. Kalau di sana lebih ke bebas belajar, terserah kita mau belajar apa aja. Secara usia mas, pelajar mahasiswa di sana sama di sini itu sama nggak? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Ya variatif juga sih di sana. Ada yang emang 27 baru mulai S1. Tapi nggak ada batasan umur? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan umur ya? Semua usia bisa belajar. Mohon maaf, kalau di sana tuh ada kayak di Indonesia nggak? Universitas negeri sama swasta gitu? Ada. Universitas negeri sama swasta ada. Ya, ada. Tapi sama. Negeri juga bisa tanpa batasan umur? Sama, bisa semua bisa tanpa bisa, batasan umur. Misalkan kita masuk kualifikasinya, lulus tes, kita bisa belajar di sana sih. Oke. Ya mungkin di Indonesia ada itu untuk membatasi ya, mungkin karena saking banyaknya siswa karena banyak peminatnya juga, karena banyak
penduduknya juga mungkin Daya tampung universitas sih universitasnya yang juga. sangat kurang sebenarnya. benar. Karena kalau bisa kita nilai ya, SD itu lebih banyak ketimbang SMP, SMP lebih banyak ketimbang SMA. Nanti universitas juga mengerucut. Itu kan sebenarnya kalau dilihat dari rasionya aja udah terus berarti pada berharap untuk nggak lanjut gitu ya. Harusnya kan nggak bisa seperti itu. Harusnya emang ada wadah yang sama gitu. Itu tingkat harapan untuk lanjut ke jenjang selanjutnya kan semakin menurun gitu ya. Mungkin Masih menurunnya itu menurunnya itu nggak cuman dari masyarakatnya sendiri, cuman dari pemerintahnya juga itu udah pesimis. Maksudnya mereka tidak menyediakan jumlah SMP yang sama seperti SD, nggak menyediakan jumlah SMA yang sama seperti SD. Itu kan mengerucut juga kan untuk tempat mereka belajar gitu. Kayak gitu. Apalagi sekarang ini ya banyak lah, tahu sendiri isu-isu tentang pendidikan di Indonesia seperti apa. Kemarin sempat dicoba kurikulum Merdeka, sepertinya hampir sama dengan yang di Jerman tadi ya. Cuman bedanya di sini masih ada presensi. Cuman untuk penugasan kayaknya hampir sama kalau saya tidak salah melihat tentang kurikulum Merdeka. Cuman kayaknya berjalan kurang efektif di Indonesia ya. Karena kesadaran masyarakatnya sendiri kalau tidak didikte, tidak didetah, ya nggak belajar. mungkin sejak perlu dikaji kurikulum tuh sejak jenjang yang paling awal. Paling awal ya. Pendidikan paling awal. Bahkan pendidikan anak pertama kan pada orang tuanya itu orang tuanya tuh perlu paham sih, kayak menerapkan pendidikan yang seperti apa ke anaknya. Jadi memang kurikulum Merdeka. Namun menurut saya itu potensi juga sih, potensi yang perlu digali lagi, kesiapan yang perlu dipersiapkan lebih matang lagi, seperti pendidikan dari jenjang yang TK, bahkan sebelum TK dari orang tua tuh perlu mendidik anaknya seperti apa, perlu mengetahui potensi anaknya seperti apa dan membiarkan anaknya mulai belajar memilih, mulai belajar bertanggung jawab pada sesuatu yang dia pilih. Oke, saya setuju Pak. Berarti itu harus kita mulai kalau kita menjadi orang tua. Karena kan ibaratnya orang tua kita kan bisa dibilang baby boomers ya. Mereka masih generasi yang ya mereka dididik ala kolonial, ala VOC lah. Kalau untuk mendidik dengan sistem seperti itu, sepertinya mereka juga tidak semuanya mampu untuk mendidik ke arah situ. Jadi mungkin itu tugas kita ke depannya untuk agar generasi, mungkin kalau anak-anak kita generasi alpha atau apa, saya nggak tahu. Alpha mungkin ya. Saya nggak tahu. Tergantung lahirnya tahun kapan. Iya, tergantung lahirnya tahun kapan ya. Ya intinya itu kayaknya bisa kita rubah dari kalau kita menjadi menjadi sebuah keluarga sih. Kalau harapan kita sekarang ini kan ya kita menerima apa yang sudah terjadi di pendidikan Indonesia, sistemnya seperti ini. Yang penting kita tidak keluar patrum aja sih. Karena di Indonesia ini kalau gimana pun kita keluar patrum, ya kita nggak diakui. Mau kita sudah belajar A sampai Z nggak ada selembar ijazah, nggak diakui. Diakui kok. Waduh, bahaya. Itu ya. Jadi seperti itu. Apa ada ijazah di Jerman, Mas? Ada. Nah, cuman nggak selalu ada gelar ya. Nggak selalu ada gelar. Nggak selalu ada gelar. Banyak pendidikan lain selain kuliah lah. Pendidikan di Jerman tuh kompleks banget. Sistem pendidikannya kompleks sekali. Nggak cuman ada kuliah, itu ada banyak sekali Jadi orang tuh bisa memilih gitu. Dia tuh mau pendidikan yang seperti apa, ada vokasi dan lain sebagainya, ada Ausbildung, ada pokoknya banyak banget lah. Jadi memang kesempatan tuh banyak, banyak, model pendidikan banyak, pilihan banyak. Kalau jenjangnya sama nggak? Kayak TK, SD, SMP, SMA, university sama? Nah, ada jalur yang sama, ada banyak jalur yang beda juga. Jadi emang Fast track gitu. Bukan Pasar. bukan hanya fast track sih, cuman emang pilihannya banyak. Dari jenjang TK tuh pilihannya banyak. Jadi itu seperti apa sih, kayak kayak diagram ranting gitulah. Tapi terintegrasi nggak Mas? Contohnya nggak lewat TK tapi tetap terintegrasi nggak antara sistem-sistem tadi, bisa lompat-lompat sistem nggak atau harus lurus? Itu emang
tugasnya orang tua. Makanya orang tua di sana tuh support banget ke pendidikan anak karena memang seperti pertanyaan Pak Wisnu tadi, itu emang ada yang terintegrasi, tapi ada yang nggak bisa lompat. Makanya setelah di satu titik orang tua memilih anaknya untuk pendidikan di sini, ternyata pendidikan itu nggak bisa lompat ke jenjang lain, itu ya selamanya akan di sana, selamanya akan harus ke jalur itu, harus di jalur itu. Oke. Tapi tetap ada yang bisa lompat-lompat, tetap ada pilihan yang bisa lompat-lompat. Jadi misalkan orang tua belum yakin, kami belum yakin apa yang diinginkan anak, terus pilih ke pendidikan yang masih bisa berubah jenjang. Karena emang sekompleks itu sih. Kok di sana ada pendidikan agama nggak, Mas? Pendidikan agama, saya bisa katakan tuh nggak secara khusus ya, tapi secara misalkan dosen nih atau guru di tingkat di jenjang SD tuh menanyai muridnya agamanya apa. Itu sebenarnya nggak terlalu umum ya untuk pertanyaan seperti itu, tapi murid tuh bisa memilih gitu, bisa dan guru tuh harus respect apa pilihan muridnya. Jadi memang ya nggak secara khusus seperti di Indonesia lah. Di Indonesia kan ada di SD ada pendidikan agama Islam, terus nanti yang bukan Islam ada pendidikan agama Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Kalau di sana semua murid jadi satu, pendidikan agama mungkin emang istilahnya beda, cuman jadi satu. Terus nanti murid itu bisa menerapkan kearifan dari agama masing-masing, perintah dari agama masing-masing di satu kelas. Emang ya campur sih. Campur. Ya seperti Jerman itu sendiri kan, negara campur. Dari Turki, dari Maroko, dari manapun orang ke Jerman ya harus siap dengan diversity. Emang siap dengan campur. Ini pertanyaan tentang budaya, Mas. Kalau setahu saya ya, orang Jerman itu selera humornya rendah. Katanya ya, saya nggak tahu. Yeah. Apakah benar, Mas? Yang pernah kamu alami di sana? Mungkin humornya aja yang berbeda ya. Cuman emang sulit. Maaf, bukan rendah, tapi kayak mereka tuh tipenya flat gitu loh. Flat, bener. Paham. Tapi emang ya bener banget sih, flat sih. Emang sulit nyari jokes yang orang Jerman tuh akan ketawa gitu. Dan tipe jokesnya emang berbeda. Jadi ya makanya banyak yang bilang berteman sama orang Jerman tuh susah banget. Cari teman orang Jerman tuh susah banget. Bahkan ada banyak orang Indonesia yang kerja di Jerman, yang kuliah di Jerman. Setelah 4 tahun tuh mungkin mereka cuma punya satu teman orang Jerman. Karena emang ya selera humor mereka berbeda, terus cara berinteraksi yang berbeda, dan interaksi yang lebih direct misalkan yang seperti kita orang Indonesia ini kan lebih malu-malu ya, interaksinya lebih malu-malu, lebih pekewo, apalagi orang Jawa nggak langsung untuk mengungkapkan sesuatu. Kalau orang sana nggak suka yang langsung bilang, nggak bertele-tele lah, nggak bertele-tele. Terus di kelas juga, ini pengalaman ketika saya di kelas tuh ada mahasiswa yang presentasi dan dosennya nggak suka gitu dengan presentasinya dia, dengan cara dia presentasi. Dosennya tuh langsung nembak, saya nggak suka presentasi Anda. Ada nggak presentasi Anda itu presentasi yang jelek sekali bagi saya. Tapi dari situ muridnya bisa dapat feedback banyak. Dosen tuh nggak akan seperti itu tanpa alasan. Dia akan langsung menjelentrehkan panjang lebar kenapa dia berpikir seperti itu. Jadi feedbacknya langsung ada. Tapi itu orang Jerman juga yang di cut itu, apa beda? Saya lupa, sepertinya orang China ya. Orang China ya? Ya, sekelas sama saya. Orang China. Oke, lanjut, ada? Ya intinya tentang jokes, tentang selera humor itu emang berbeda sih. Bisa saya katakan bener sih stigmanya bahwa orang Jerman tuh lebih flat. Oke, saya tanya nih. Ini mungkin yang pertanyaan agak nyeleneh sedikit ya. Nggak apa-apa. Karena saya penasaran sih yang timbul dari diri saya sendiri. Televisi di sana, tayangannya
adakah sinetron atau gosip-gosip seperti di Indonesia gitu? Atau nggak sempat nonton televisi di sana? Yang pertama nggak sempat nonton televisi di sana. Yang kedua lebih jarang orang nonton televisi, lebih banyak orang nonton baca berita, baca majalah. Dan yang ketiga sepertinya nggak banyak, sepertinya nggak seperti itu sih, beda sih, nggak ada sinetron. Saya rasa nggak ada sih, mungkin series ya. Mungkin series, mungkin sebutannya mungkin beda, cuman ya ujung-ujungnya mungkin ke sinetron. Tapi secara budaya sepertinya nggak banyak orang menghabiskan waktu di layar, saya pikir. Film-film hidayah gitu di sana? Nggak ada. Oke, di sana tinggal di mana, Mas? Saya di apartemen. Yo, dibiayain dari programnya itu ya? Apartemennya itu dicarikan dari universitas, terus programnya ngasih kita duit, terus kita bayar ke apartemennya. Kalau ini Mas, kan yang diberangkatin orang banyak, nggak cuma dari Indonesia kan, ada juga dari pelajar-pelajar, mungkin ada juga dari selain Indonesia yang berangkat ke situ ya? Atau nggak ada? Secara program ini orang Indonesia aja sih. Orang Indonesia aja? Khusus orang Indonesia secara program, cuman ketika saya sampai di sana ternyata mereka programnya beda, cuman saya di kelas yang sama dengan mereka. Nah, yang kamu alamin saat bertemu dengan pelajar-pelajar luar negeri tersebut, itu pengetahuan kalian tuh dari yang didapatkan dari bangku sekolah ya, itu kira-kira ketinggalan jauh apa enggak? Oke. Sebenarnya ini salah satu yang saya sadari ketika saya mulai berkuliah dengan mahasiswa internasional. Sebenarnya pengetahuan dan tingkat intelijensi kita tuh nggak ketinggalan sama sekali. Bahkan saya pikir orang Indonesia tuh unggul. Saya rasa orang Indonesia tuh unggul. Bahkan ini ada salah satu profesor ya. Saya masih ingat sekali dengan beliau. Beliau bilang beliau kagum sekali dengan orang Indonesia. Tingkat aktifnya tinggi sekali dibandingkan mahasiswa di sana. Ini yang beliau katakan aja. Terus intelijensinya bagus sekali, komunikasinya bagus sekali dibandingkan mahasiswa internasional lainnya. Itu yang beliau katakan. Saya nggak overproud atau apapun. Cuman ternyata orang Indonesia tuh mampu loh bersaing di universitas-universitas yang bagus di luar sana. Ternyata nggak ketinggalan sama sekali orang-orang kita nih. Cuman memang mungkin perlu menggali potensinya sih. Perlu memaksimalkan potensinya. Itu kan kalau dari intelijensi ya. Berarti kalau dari program-program nih yang pernah disusun dari TK, SD, SMP, SMA di perguruan tinggi, itu pengantar dari bangku-bangku sekolah tadi nggak beda jauh kan kalau dipraktekkan di sana gitu. Apakah jelek sekali, kayak ibaratnya kita di sini belajarnya nggak cuman ya, kita belajar ini, cuman pas diimplementasikan di sana itu kayak ini tuh, ini tuh bagi kami ini adalah bukan kurikulum sih, ini pelajaran untuk anak-anak TK, nggak gitu, atau sama sebenarnya yang kita pelajari. Oke, paham sih. Mungkin beda sih, saya nggak bisa bilang itu lebih baik, lebih buruk, atau di atas atau di bawahnya. Cuman memang mungkin targetnya beda ya. Target pemerintah kita mungkin menyiapkan masyarakatnya untuk bekerja di Indonesia. Jadi membekali murid-murid ini dengan pengetahuan yang diperlukan di Indonesia. Cuman setelah kita ke sana memang perlu adaptasi karena pengetahuannya berbeda dan yang saya kaget itu banyak hal yang orang Indonesia nggak tahu, mereka tahu, dan banyak hal yang mereka nggak tahu, orang Indonesia tahu. Mungkin karena ya beda aja sih targetnya. Mungkin orang sana lebih ya targetnya untuk bekerja di Jerman kan ya. Mungkin seperti itu. Tapi adaptasi pasti perlu. Tapi orang Indonesia nih bagus banget kemampuan adaptasinya. Ya benar. Kemampuan adaptasinya bagus sekali. Kita ini kayak menurut pengalamanku dulu kan saya pernah di Malaysia kan. Saya pernah dibilang, ada orang bilang sih,
orang Indonesia tuh kayak Chinese kedua. Oh ya. Banyak banget di mana-mana. Iya, benar. Mau Baik, benar. ya contohnya aja timnas tanding di mana banyak kan penontonnya di situ. Benar. Banyak sekali. Benar Ya, banget gitu. sih. Ya. Saya pernah ke Köln, ke salah satu kota besar di Jerman, Cologne. Itu saya ketemu orang Indonesia secara nggak sengaja. Saya lagi jalan sendiri itu di malam, apalagi di winter dingin banget. Di situ orangnya deketin saya, Mas orang Indonesia ya gitu. "Wah, kok tahu Pak ya?" Ternyata beliau nih pelayaran sedang berhenti di Köln untuk beberapa. Yang ribut-ribut kemarin tuh sama ojol nggak tuh? Enggak. Beda. Beda. Aku pelayaran. Mas. Beda. Yang ini pelayarannya mungkin. Ya. Beliau ya orang Indonesia di mana aja sih, bener. Ketemu orang Indonesia di mana aja sih. Keren. Saya ke Vienna atau Salzburg ya. Ke Salzburg sepertinya di Austria itu ketemu rombongan Indonesia juga. Cuman di situ saya lewat kan cepat jadi nggak sempat berbincang. Emang di mana aja sih? Mana aja ketemu Banyak orang ya. Indonesia ya. Iya sih, seru sih sebenarnya sih. Dan kadang itu kita lebih akrab dengan orang Indonesia pas di luar negeri ketimbang di sini. Kalau di sini kayaknya, walah. Tapi kalau di sana kayak Karena merasa senasib ya, Senasib. setanah air. dan kita lebih cinta tanah air itu ketika kita di luar negeri. Ya, sebenarnya. benar banget sih. Gitu. Saya pernah merasakan Rasa nasionalismenya lebih tinggi ya. tinggi ketika berada di luar negeri sih. Iya. Oke, setuju. Oke, Mas Farel. Belum dulu. Oke. Nah, tadi kan sudah mengetahui tentang Jerman ya. Berarti kalau di Jerman itu kan dekat tuh dengan negara-negara lain. Kunjungin nggak negara-negara di sekitarnya? Lihat budaya-budaya di sekitarnya itu. Memang itu kesempatan yang besar ya ketika kita berada di Jerman, apalagi Jerman tuh posisinya di tengah-tengah di Eropa tuh dia tengah-tengah lah, tuh dekat ke negara-negara lain, sistem transportasi yang bagus, tuh pasti semua orang tuh ketika udah berada di Eropa tuh terbuka lah kesempatan. Saya kebetulan alhamdulillah bisa punya kesempatan buat berkunjung ke beberapa negara di sekitar Jerman. Paspormu udah ada cap berapa negara, Mas? Emang nggak setiap kita melintasi negara tuh dicek pasportnya? Enggak mesti. Nggak. Tap. Nggak, bahkan nggak. Oh, enggak. Nggak ada pengecekan. Sering kali nggak ada pengecekan. Misalkan ke Ceko. Ke Ceko tuh nggak ada petugas yang ngecek. Beneran itu? Beneran. Karena ketika kita udah di Eropa, ketika kita udah punya visa Schengen, Oke, ya paham. semua terintegrasi, jadi emang nggak perlu dicek di setiap perbatasan, di setiap border, kecuali emang ada imigran ilegal. Mungkin ada beberapa pengecekan tuh karena itu, karena alasan keamanan kali ya. Iya, setuju. Oke, masuk. Ya, ada itu sih. Aku lupa sih. Tak kirain masih kan ya. Iya. Terintegrasi lah. Integrasi ya. Oke. Tapi budayanya sama atau beda, Mas? Tetap budaya Eropa. Ya bisa beda-beda sih. Beda-beda. Meskipun dekat, meskipun misalkan naik kereta cuma beberapa jam, tiba-tiba bisa budaya yang beda. Karena mungkin ya dari bahasanya udah beda, terus asal usul apa ya nenek moyangnya udah beda lah, kayak mungkin kalau di sini disebutnya suku kali ya. Iya. Kayak di Indonesia dari Jawa Tengah ke Sunda aja udah beda, mungkin budayanya udah beda, bahasanya udah beda, asal usulnya mungkin udah beda juga, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura. Benar. Mungkin Jadi seperti itu sih. ya bisa dibilang Indonesia tuh keajaiban yang hidup, yang ya sebuah negara yang ajaib. Ibaratnya kalau secara kasarnya ya kayak Eropa disatukan jadi satu negara, ya kan? Bener. Beda-beda gitu. Bahkan beda pulau dan jauh sekali. Berapa tuh jarak dari Indonesia ke dari Merauke ke Sabang? Itu kan kalau dibentangin itu udah berapa negara kalau di Eropa? Iya benar sih. Ya kan? Itu udah se-Eropa sih.
Kayaknya lebih ya. Bisa jadi ya. Tapi emang ya banyak suku-suku, diverse lah Indonesia tuh. Diversitasnya luas sekali. Heeh. Cuman ya ke pertanyaan tadi, memang banyak sekali kesempatan buat berkunjung dan itu bisa saya katakan murah sekali untuk mengunjungi negara lain, bahkan bisa lebih murah daripada misalkan dari Jogja ke Jakarta, Beneran? Jogja ke Semarang, beneran. Oke. Saya misalkan dari tempat saya tinggal di Dresden, itu mau ke Ceko, mau ke Republik Ceko tuh itu bisa jadi lebih murah daripada dari Jogja ke Semarang. Iya, kan ya. Makanya ya kenapa tidak ketika kita di sana ya memaksimalkan kesempatan lah Oke. untuk mengenal budaya-budaya lain, untuk melihat landscape dari negara-negara lain. Yang kamu bawa dari Jerman ke Indonesia budaya apa, Mas? Apa balik lagi? Ke riset ke setelan pabrik ya. Cuman mungkin ini sih, mungkin disiplin waktu itu penting banget di sana. Emang seperti yang saya katakan tadi, itu mahasiswa nggak harus masuk ke kelas. Cuman ketika dia memilih masuk ke kelas dan terlambat misalkan 2 menit, kelasnya udah ditutup, kita masuk ke kelas, itu dosen bisa marah. Saya pikir budaya investasi fisik sih. Investasi fisik tuh orang-orang di sana tuh lebih aktif berolahraga, kemana aja jalan menggunakan transportasi umum. Mungkin saya lebih melek sih ke arah sana. Oke, berarti tertib ya. Mungkin budaya jalan kaki itu penting banget sih. Penting ya? Emang apalagi dulu sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, 100 meter aja biasanya naik motor, cuman sekarang tuh merasa 1 kilo doang jalan lah, kayak lebih ingin jalan kaki sih kemana aja. Oke, seru. Pertama kali pegang salju, rasanya gimana? Pertama kali pegang salju, Iya. dingin. Kayak esrut, kayak esrut mungkin ya. Dimakan nggak? Dimakan. Memang beda sih, teksturnya beda sih. Ternyata es dan salju itu beda teksturnya. Oh, beda. Beda. Kayak yang di lemari es enggak? Beda, teksturnya beda. Beda. Salju itu sendiri tuh jenisnya ada banyak sekali. Oh, oke. Tergantung suhunya, tergantung iklimnya. Itu ada yang teksturnya misalkan lebih keras, ada yang halus, lembut sekali. Itu yang beda-beda sih. Pertama kali menyentuh salju, apa yang dirasakan? Ya senang. Seneng. I did it. Kayak merasa finally gitu. I'm here. It's been my dream lah, kayak ini udah menjadi mimpiku sejak lama ke Jerman dan melihat musim-musim lain. Musim-musim lain. Apalagi saya kesana pas autumn, pas musim gugur. Cantik sekali. Langitnya cerah karena masuk musim winter tuh langitnya jadi kelabu. Emang kelemahannya itu. Langitnya jadi kelabu, cuaca nggak menentu. Cuman pas autumn tuh saya deskripsikan sebagai musim yang sempurna lah buat kita orang-orang Indonesia. Bikin seneng karena suhunya bagus banget, suhunya sekitar 15 derajat. Aklimatisasi nggak, Mas? Iya pasti. Aklimatisasi pasti. Oke. Pasti merasa beda banget. Bahkan ketika jadi humidity-nya berbeda, tingkat kelembapannya berbeda. Iya. Ketika saya di sana tuh saya merasa langsung, kok saya langsung bisa bernafas gini, langsung bisa bernafas lega. Terus karena di sana kering udaranya. Oke. Karena udaranya kering sekali. Di Indonesia karena kita Kelembapannya tinggi ya? kelembabannya tinggi. Kita di Katulistiwa ya, di Katulistiwa itu emang lembab sekali. Jadi ketika dari Jerman saya terbang ketika pulang itu dari Frankfurt ke Thailand dulu, transit di Thailand, terus ke Jakarta. Itu langsung nggak bisa bernafas
langsung sesak nafas. Karena saya tanya teman-teman saya juga merasa seperti itu. Karena langsung kayak pernah yang Sakit hidungnya. yang masuk ke hidung tuh kayak air gitu. Sakit nggak? Di level sakit sih nggak, kayak kemasukan air sedikit gitulah, kayak sulit bernafas. Ternyata saya tanya teman-teman saya juga seperti itu, pengalamannya juga sama. Dari Jerman ke atau dari Eropa ke Indonesia tuh biasanya langsung merasa nggak bisa bernafas, lembab banget soalnya. Daerahnya di sini lembab, Berat ya nafas di sini. berat. Di sana emang lebih nafas tuh Ringan. lebih lega lah. Iya. Mungkin itu. Dan di musim autumn tuh sempurna banget, dari suhunya sempurna, humidity-nya sempurna sekali, langitnya cerah, terus daun-daun berguguran, tuh cantik banget. Ya itu sih Itu. pengalaman yang ya bahagia lah ketika di sana. Ada keinginan nggak untuk habis ini lanjut S2 dan di luar negeri? Masih pengen lanjut ke jenjang S2, cuman pengen kerja dulu kali ya, 1-2 tahun kerja, mengeksplorasi diri saya sendiri, minat saya seperti saya tuh pengen kerja untuk tahu gitu, saya tuh sebenarnya suka bidang apa. Oke. Bidang energi kah, bidang manufaktur kah, atau bidang-bidang lain kah. Saya pengen eksplorasi di situ, dan ketika saya ini yang saya mau. Yang apa? Oke. Tapi pengen kerja di luar negeri pasti. Oh berarti habis ini apply luar negeri? Enggak? Apa? Ya, saya coba apply luar negeri. Langsung habis terus. Oh yang pertamanya selamat dulu ya. Iya. Selamat dulu Terima sudah kasih. habis pendaftaran. Ya. Terima Dia kasih. habis pendaftaran teman-teman. Hari apa? Kamis. Alhamdulillah, hari Kamis lalu. Minggu Udah kemarin nih? minggu kemarin, 1 minggu yang Oh, 1 minggu. Ini Kamis ya? Oh, 1 Ini Kamis lah. Udah ST ya. Ada official mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kerja 2 tahun dulu. Oh ya ini penting ini yang karena kan saya beruntung udah terlahir sebelum dirimu ya. Jadi saya pernah ibaratnya keunggulan saya ya hanya umur saya lebih lama. Nah, Gitu. Tadi pernah mengalami di fase usiamu saat ini gitu. Dan itu pernah saya obrolin juga dengan teman-teman ya seangkatanku waktu lulus gitu. Tak tanyain, ya mau bisa jawab lah ya, apa yang mau kemana, mau ngapain gitu, kerja apa dagang apa rasa atau gimana gitu. Banyak yang bilang tak kerja dulu lah, setahun 2 tahun, yang kono golek modal, kok baliklah ke Jogja, pulang lagi ke Jogja, tak yang dagang atau bikin usaha atau bikin bisnis gitu. Nah, tapi yang terjadi Mas, setelah mereka tuh bekerja di sana, ya mereka tuh sudah ternyata udah nyaman. bukan nyaman, mereka nggak nyaman, tapi kayak terjebak gitu. Oke. Kalau mereka mau balik lagi ke sini, itu kan walaupun mereka punya uang, itu kayak mereka memulai sebuah perjalanan baru dari nol. Yang baru. Apalagi di sana mereka sudah ketemu jodohnya Mas, Wah itu. udah berumah tangga dan mereka mau ke sini, itu berat lagi. Jadi kayak mereka ya otomatis di sana bekerja di sana, dan maksudnya dari hati nurani, dari obrolan nggak cuma dari teknik mesin ya, saya ngobrolnya dari banyak juga kan, waktu juga dari jurusan lain yang beda gedung sebelah juga, itu banyak yang mengatakan aku pengen Indonesia gitu. Bukan Indonesia, pengen di Jogja gitu, pengen balik lagi ke Jogja, ke daerah Jawa artinya kayak gitu. Karena ya mereka di sana untuk mencari uang ya bisa-bisa aja, cuman kalau untuk hidup nyaman gitu kan mereka kurang gitu. Itu sih, ini bukan sebuah suatu yang dikot-kotin ya, ini cuma gambarin aja sih. Jadi tentuin dirimu ini kan baru di fase transisi ya. Tentuin, maksudnya mau bekerja atau mau wira swasta, berkarir di mana, tentuin. Kalau tadi kan Farah bilang mau nyari passionnya di mana tuh, jangan dicari Mas, tentuin. Oke. Nggak bisa dicari, Oke. harus tentuin. Karena kalau kamu udah mencari kehabisan waktu, apalagi pernah gap year 2 tahun kan, nah otomatis kamu ya bukan otomatis ya, ibaratnya kalau dari teman-teman otomatis ada 2 tahun yang pernah
selisih 2 tahun lah dengan teman-temanmu yang sama-sama lulus itu, ya itu harus kamu perhitungkan juga. Karena kalau waktu itu kenapa saya langsung memutuskan, kan saya juga mengingat biologi STEM ya. Waktu itu waktu maksudnya kan seorang manusia itu harus menikah. Itu prinsip saya dulu ya. Jadi saya harus menikah, punya anak, dan membesarkan anak. Saya itu waktu itu berpikir nggak mau kalau saya itu membesarkan anak di usia saya sudah tua. Saya kasihan sama anak saya tersebut, karena dia nggak tahu nanti saya itu masih sehat apa enggak, saya masih hidup apa enggak, dan saya bisa mengikuti pola pikirnya dia atau enggak, karena kan jarak usianya sangat jauh ya. Nah itu pertimbangan saya dulu. Saya menikah, walaupun saya tidak menikah muda, saya menikah bisa dibilang rata-rata orang Indonesia lah 28 gitu ya, gitu. Ini bukan saya untuk promosi segera, enggak ya. Jadi saya mempertimbangkan itu. Saya waktu itu juga sempat mau masuk ke ibu kota. Saya udah berpikir lama gitu. Oke, saya pernah ceritakan begitu. Nah, nanti kita ceritakan lagi di sini. Dan saya memutuskan untuk pulang karena di berbagai faktor. Saya pulang ke Indonesia, ke Jogja, bukan Indonesia, ke Jogja, ke Sleman khususnya. Ya udah, saya memutuskan untuk bikin usaha ini di Wicapu ini. Ya, itulah. Oh itu tangis darah. Saya pernah juga bilang kan kalau saya 2 tahun tidak mendapatkan apa-apa dari Wicapu, tapi saya tetap di Wicapu. Nah, tapi kan waktu itu terbangga dengan YouTube tersebut. Gitu. Jadi begitu. Jadi ya putuskan. Gitu. Mumpung dirimu juga belum punya gerbong, jadi kamu bisa bereksperimen apapun. Kalau mau keluar negeri, silahkan keluar negeri. Mau berkarya di Indonesia tentang apapun ya silahkan. Yang penting dicoba dan bergerak. Intinya rajin lah, menurutku itu intinya rajin itu penting. Enggak sepintar apapun kalau udah enggak mau gerak dan enggak rajin, enggak akan terjadi apa-apa. Setuju sekali sih. Oke. Itu ya. Pertanyaan dari saya sudah agak berkurang. Pertanyaan dari saya itu sudah sedikit berkurang ya, tapi saya itu penasaran dengan profilmu di sebuah website ini ya. Saya akan mencoba bertanya-tanya aja sih. Website apa tuh? Lisensi ya. Kamu punya lisensi dan sertifikasi itu sertifikat SolidWorks. Sertifikat SolidWorks. Nah, gimana cara mendapatkannya mas? Apa bicara dulu tentang SolidWorks? Kasihan teman-teman yang belum tahu. Ya oke. SolidWorks tuh jadi itu software untuk desain ya teman-teman. Itu software CAD, computer aided design, itu yang membantu kita untuk mendesain sesuatu lah, 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan di situ kenapa saya bisa dapat sertifikasinya, karena waktu itu dari kampus, waktu itu kebetulan saya asisten dosen, dan dari kampus tuh membuka kesempatan tes CSWA. Itu di situ saya ditawarin, Mas mau CSWA nggak gitu. Dan karena gratis, karena asisten dapat kesempatan buat CSWA gratis, jadi saya ambil. Terus alhamdulillah di situ lulus sih. Terpakai nggak di Jerman? Sertifikatnya enggak, cuman Sekalian terpakai. Berarti di sini harus berapa mas? Softwarenya ini saya lupa sih, cuman online. Softwarenya tuh terintegrasi online. Cuman saya tetap pakai SolidWorks. Di sana saya pakai SolidWorks. Oke, lanjut. SQL coding apa itu mas? Coding paling cuman yang pertama yang dipelajari di kampus kayak Arduino. Yang kedua itu paling saya pernah ikut apa namanya camp gitulah, coding camp gitu. Itu bahasanya apa ya, saya lupa. Ya, ada yang cuma SQL coding aja. Nah, SQL aja. SQL Itu dari coding camp gitu lah. Oke, mantap. Berapa bulan?
sama ada lisensi bahasa Jerman ya. B2 ya. B2 itu maksudnya bukan babi kan ini? Bukan, beda. B2 tuh, jadi level bahasa Jerman tuh ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 tuh native dan syarat kuliah di Jerman tuh minimal B1 kalau nggak salah sekarang ya. Jadi kurang satu tingkat lagi nih. Itu di atas, satu tingkat di atas. Oh, satu tingkat di atas. Hmm. Berarti B2 itu beda atas dari B1. B2 di atas B1. Oh, oke, saya kira B1. Bisa kuliahnya minimal B1. Jadi A1 paling kecil. A1 Oh. tuh basic conversation. A2 Justru C ya paling tinggi ya. paling tinggi C2. C2 tuh native. Ya Saya serasa kira orang nilai Jerman. nilai di sini A paling tinggi gitu. Oh, beda-beda. Beda ya. Beda-beda. B2 ya ini sih kayak kuliah teknik mungkin B2 sih syaratnya. Kalau bahasa Inggris ya otomatis lah. Inggris ya diajari di sekolah. Ya otomatis kalau bahasa Inggris ya. Kalau project-project ya lumayan sih banyak ya. Prostic Fit Project, ada Absis Project. Oh pernah ikut ini juga, Filmnas. Pimnas pernah, Pimnas 2002 apa ya? Oh, 23 ya lupa. Tembus juara nggak? Enggak. Enggak ya. Enggak 6 bulan. Filmnas lu gimana waktu itu? Di Bandung. 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 Ya sangat Di berharga sih. Unpad. Berapa kali daftar PKM? Daftar PKM 3 kali sih. Saya daftar PKM terus Lolos berapa kali? lolos 1 kali doang. Langsung tembus Filmnas. Tembus Pimnas. Mantap ya. Saya nggak aktif organisasi, cuman penelitian paling ya. Iya. Saya suka penelitian. Nah kalau ingat Filmnas tuh kayak ngerasa berdosa saya. Mas. Hmm. Saya tuh dulu ikut PKM itu tuh tujuannya bukan ikut Filmnas. Kedapat Dapat hibahnya ya. sama teman-teman itu. Emang lumayan sih. Lumayan ya, 12,5 kalau dulu. Sekarang masih ya? Saya dulu berapa? 9 kayaknya. Maksimal masih 12,5. Oh maksimalnya iya 12. Iya. Jadi ya ini mungkin agak membongkar cerita lama ya saya. Jadi kayak dulu tuh apply dulu kan kita punya tim kapal kan. Untuk biaya yang lebih enak tuh gimana sih? Ya, kita bikin timnas. Setiap orang tuh bikin tim sendiri. Tapi ya orangnya cuma di sini aja, muter aja. Nanti Iya. ngajak 1-2 orang yang di luar anggota kapal. Tapi nanti ujungnya juga ditarik ke kapal gitu. Nah, kan dari situ dapat pembiayaan tuh. Emang lumayan banget. Iya, dikumpulin aja. Tapi PKM kita tuh jadi. Produk kita jadi. Cuman nggak maksimal Mas karena kita waktunya terbagi. Oke. Jadi dulu tuh sempat tim ini tuh lolos 5 judul. Mantap kan? Wah mantap. Dari satu dosen yang Pembiayaan sama. 5 judul. Pembiayaan 5 judul, satu dosen yang sama, 5 judul. Hmm. Di tahun yang sama itu. Wah. Saya lolos itu 2 kali. Pas maba langsung lolos, lolos ketiga itu saya enggak ya, karena waktu itu juga udah skripsian waktu itu udah enggak Ya. gitu fokus. Terus yang kedua itu yang paling heboh tuh, lolos 5 judul. Tapi ya itu programnya itu jadi, Nah. produknya itu jadi, persen di monetary juga lancar-lancar aja, tapi ya nggak lolos Filmnas karena emang kita tidak maksimal. Pasti di setiap tempat yang berbeda itu ada pengalaman yang baru. Nah, di Jerman ada nggak pengalaman-pengalaman unik yang Mas Farel rasakan di sana? Oke. Secara general waktu di Eropa kali ya. Yang pertama mungkin pengalaman unik yang saya alami itu ketika saya di Prague, saya di Republik Ceko. Itu saya kan tidur di hostel. Di hostel kan campur ya, banyak orang. Dalam satu kamar tuh kasurnya tuh kan tingkat gitulah, campur banyak orang. Tuh ada orang Rusia, dia tinggal lama di India. Dia cewek Rusia tapi udah tinggal lama sekali di India. Terus dia mendekati saya, kayak bilang saya gitu? enggak beda, deketin secara fisikal gitu. Dia bilang maaf kalau mengganggu, saya mau melaksanakan ritual. Dia bilang seperti itu. Terus saya oh iya nggak apa-apa gitu. Saya juga kadang sholat di hostel kan. Maaf juga kalau sama-sama mengganggu kan, saling respect. Mungkin dia cuma ritual agama dia mungkin. Apa kurang bertahu? Nah, saya kurang tahu juga. Oke. Nah, di sini dia menawari saya lah. Mau nggak nama kamu saya sebut di ritualku gitu. Oke. Kamu butuh uang nggak gitu.
Nanti nama kamu saya sebut di ritualku, kamu dapat banyak uang. Nah, itu kan ya butuh sih butuh, cuman nggak nggak sebegitunya kan. Saya bilang nggak usah, nggak apa gitu. Saya punya cukup lah gitu untuk diri saya. Terus di situ dia ritual dengan lilin, dengan foto, ada foto orang, bunga-bunga dan lain sebagainya. Di situ dia mulai komat kamit gitu. Mulutnya tuh dia menghadap ke meja. Saya mulai dari situ oke. Time to live ya. It's time to live ya. Habis itu saya pergi, terus di situ kan di hostelnya itu ada satu orang lain, saya nggak tahu dari mana. Setelah saya pergi, dia berdua, cuman berdua sama orang Rusianya ini. Jadi mereka cuma berdua. Yang satu itu ikut ketakutan, ikut pergi juga. Akhirnya dia sendiri, orang Rusianya itu ya saya nggak tahu ya, satu sisi saya takut sih, kok nama saya mau disebut nih di depannya. Awalnya tuh dia cuman saya pikir mau berteman doang kan, tanya nama, dia udah tahu nama saya, masalahnya posisi saya itu namanya udah diketahui nih gitu. Dia tanya nama tuh saya pikir oke, berteman aja. Terus merujuk ke kamu ngapain di sini, gitu. Kamu studi atau apa, kamu pasti butuh uang dan lain sebagainya. Terus mau nggak kamu saya ikutkan ke ritual, nama kamu saya sebut. Udah itu wah ini Seru ya. jiwa saya terancam kan. Terus akhirnya ya udah, ya itu salah satu pengalaman yang unik. Saya ada banyak. Yang kedua tuh ketika saya ke Prag juga, saya OTW di bus, itu ada satu orang dari Jerman ke Prag. Saya nggak tahu gimana regulasinya di Prag, di Republik Ceko, tapi di Jerman tuh ganja legal. Dia bawa ganja di bus ketika dia OTW ke Praha, ke Prag. Terus kondekturnya ini ya, supirnya tuh marah-marah sama dia. Saya masih punya rekamannya karena untuk safety kan, akhirnya saya rekam audio. Saya nggak terlibat di situ. Seisi bus geger karena ada yang bawa ganja ke Republik Ceko. Itu ilegal ya? Nah, saya nggak tahu, mungkin bawa ganja ke negara lain, meskipun keduanya legal, cuman bawa ganja ke negara lain mungkin butuh izin. Nah, di situ geger kan. Yang satu dia nggak mau keluar, yang membawa itu bisnya dia nggak mau kena masalah sama polisi kan. Kadang ada polisi itu tiba-tiba masuk bis kan di perbatasan buat ngecek paspor dan segala macam. Nah, supirnya otomatis nggak mau kena masalah. Nah, nyuruh dia keluar. Si orang nggak tahu dia orang mana, yang dari Jerman ini, dia nggak mau. Percakapannya gini lah kurang lebih. Si supirnya ini bilang, keluar kamu sekarang, keluar gitu. Terus si yang bawa ganja ini, gak mau, kenapa kamu buat masalah, padahal yang buat masalah kan si dia. Yaitu saya di momen takut juga sih, takut keseret karena semua isi bus berdiri semua. Semua isi bus tuh udah mau berantem lah karena si orang yang bawa ganja ini nggak mau keluar, nggak mau. Kok bisa ketahuan dia pakai itu? Ganja tuh aromanya kecium banget. Oh. Saya Udah berapa nyobain ini mas? Enggak, aman. Udah tes ya udah. Ya intinya, nah itu sebelum saya berangkat tuh tes urin tuh, sebelum saya berangkat ke Jerman tuh aman. Terus pulangnya nggak aman? Pulangnya aman juga, bisa dibuktikan. Nah, ya intinya apa ya? Geger geden lah di situ. Geger geden udah mau kodok-kodokan kan. Terus oke, saya rekam untuk safety saya nggak terlibat. Ya kadang ada masalah seperti itu lah. Dan aromanya kecium banget kan. Aroma ganja tuh ya kalau ya radius 5 meter tuh kecium lah. Radius 5 meter tuh aromanya kuat. Kayak tembakau berarti? Dia kayak
gabungan antara mint, kemangi gitu. Cuman kuat banget aromanya. Mungkin kalau tembakau juga aromanya sangat menyengat itu. Mungkin kayak gitu. Cuman lebih fresh kali ya. Tembakau kan kayak Nggak tahu sih aku sih. nggak tahu. Nggak tahu. Ya, aman nggak pernah coba. Terus apa ya? Pernah nyoba sport baru di Ada. Enggak. Oh, enggak. Trennya beda. Trennya beda. Di sana saya nyoba ski. Oke. Nyoba ski sama ice skating. Itu yang nggak bisa dicobain di Indonesia sih. Ice skating bisa di ini Sleman City Hall. Dia punya ice skating, cuman beda ya. Kalau di sana kalau di Eropa pas winter tuh bisa di luar ice skatingnya, karena ya suhunya di bawah 0 kan, esnya nggak mencair. Kalau di sini di dalam ruangan dengan refrigerator dan lain sebagainya. Itu sih yang sport. Dan ski itu luar biasa. Emang ya once in a lifetime perlu dicoba sih. Kalau ke negara-negara dengan dengan musim dingin perlu banget nyoba ski. Terus di situ karena ada musim dingin, saya nyoba experience, maaf ya, buang air kecil itu membersihkannya dengan salju. Karena saya nggak bawa air, dan air kan kalau di luar lama kan bisa membeku kan. Jadi ya udah pakai salju buat membersihkan. Enggak kebayang. Jadi ya Aku nggak bisa. kedinginan. Menggerut. Ya itulah. Cuman itu jadi salah satu experience yang sangat saya ingat. Nah, kapan lagi ya? Kapan lagi? Ya. Dan saya waktu travel itu satu hal yang saya sering lakukan tuh di Eropa tuh banyak cat cafe. Oh, Jadi konsepnya kafe itu ada kucing-kucingnya yang gemoy-gemoy di kafenya. Itu ini salah satu yang bikin saya memotivasi saya. Mungkin di masa depan saya pengen bikin cat cafe deh. Kayak jadi gabungan kafe, ada petnya, ada hewannya. Seru banget tapi di kucingnya aplikasi. itu emang dipelihara di sana atau Dipelihara di kafenya. banyak? Nggak cuma satu dua. Banyak. Lihat, kamunya bukan yang macet di Ya, peliharaan. nggak di kandang, nggak di kandang. Nggak di kandang. Jadi bisa keliling kafenya, dan itu gemoy-gemoy, sehat-sehat kucing-kucingnya. Makanya saya kepikiran gimana kalau saya bikin nih di Indonesia cat cafe. Kayaknya konsep yang menarik gitu. Di Jogja ya saya nggak tahu ya udah ada atau belum. Kayak Belum tahu sih. nih bikin cafe nih, ada banyak pecinta kucing kan. Nah itu daya tarik tersendiri, pecinta kopi dan pecinta kucing. Oh, di sini rata-rata ikan. Nah ikannya di Ikan. sini. Cuman kucing ini beda kan, bisa dielus, Iya. bisa manja orang. Mungkin itu konsep yang bagus sih di F&B ya. Iya. Ya ini Tempat lo kan F&B. menginspirasi saya. Cat cafe ini bagus nih. Dan kucingnya kucing yang benar-benar dipelihara. Karena di sini kan kadang ada restoran, ada kucingnya. Kucingnya kasihan nggak dikasih makan, minta makan juga pengunjung gitu kan. Kalau di sana kucingnya teratur, kucingnya tuh jam makan teratur, nggak ngerusui pengunjung lah kalau pengunjung makan. Seru. Ya mungkin itu Wah. sih experience ya. Ada lagi mas pengalaman unik? Motivasi. Sebenarnya banyak sekali, di tiap negara tuh ada banyak sekali pengalaman dan beda-beda lah yang bisa saya dapatkan. Oke. Oh iya, karena tadi kan di sana belajar ya tujuannya. Ada nggak hal unik yang didapatkan dari mau baik pengajar, staf dari perguruan tinggi Oke. maupun mahasiswanya sendiri? Oke. Jadi yang pertama mulai dari pengajarnya itu dosen-dosen di sana tuh high qualified lah. Jadi kualifikasinya emang tinggi banget, persyaratannya ketat banget buat jadi dosen di sana, dan minimal doktor. Minimal doktor. Terus rata-rata mereka tuh praktisi. Awalnya praktisi, terus jadi dosen. Jadi memang sebelumnya tuh mungkin di dunia industri, di dunia kerja lah sebelumnya beberapa tahun, baru setelahnya menjadi dosen mengajar. Jadi apa yang mereka ajarkan tuh sesuai dengan apa yang mereka
lakukan gitu, apa yang mereka praktekkan di dunia kerja. Itu dunia praktisi atau nyambi Mas? Ada yang nyambi, ada yang masih jadi praktisi, masih nyambi ngajar, cuman rata-rata tuh dulu praktisi, sekarang sepenuhnya ngajar. Oke. Jadi emang ya pengalamannya relevan lah dengan yang dia ajarkan dan dia alami di dunia kerja itu relevan sekali. Iya ya, mungkin praktisi mau mengajar ya, karena kan mungkin kalau di sana pendidik itu memang diperhatikan ya, bukan dianggap beban ya. Wah, Iya kan? bener. Guru tuh nggak dianggap beban lah. Tidak ada beban ya. Sejahtera pokoknya, jadi dosen tuh sejahtera, gajinya tinggi. Salah satu gaji yang tinggi itu jadi dosen, jadi guru tuh luar biasa sih. Udah nggak khawatir. Kayak di sini kan masih, Tapi di sini tinggi juga loh, ada yang 3 juta per hari. itu kan bukan guru tadi. Oh, bukan guru ya? Apa itu? Guru 300.000 per bulan. 300.000 per bulan. Oke, Ya, oke. sedih sih. Sedih. Bahkan orang-orang, bahkan ketika kita sharing ya dengan orang-orang Jerman, kita bilang ada guru yang gajinya 300.000 per hari, itu mereka kaget sekali. Mereka ya sedih lah dengan kondisi di Indonesia, dengan apa ya, biaya hidup yang rata-rata 3 juta lah ya kita katakan, untuk layak, ya kan. Dan gaji 300.000 per hari itu gimana cara hidupnya itu? Mereka juga nggak paham. Saya pun tidak paham gimana itu bisa hidup. Ya itu sih. Dan rata-rata pengajarnya uniknya itu bisa banyak bahasa, karena di Eropa ini kan backgroundnya, apalagi secara geografi itu kan saling nyambung ya. Negaranya tuh nggak terbatas air kan, bisa ditempuh dengan darat dan saling berdekatan. Jadi dosen-dosennya tuh rata-rata bisa 5 bahasa ke atas gitu. Bahkan ada satu dosen yang saya ingat sekali, itu namanya Dr. Helmik, itu dia bisa 10 bahasa ya. Bahasa Rusia, bahkan dia bisa bahasa Indonesia juga, sedikit bahasa Indonesia. Dia pernah ngajar di Indonesia kan. Dan rata-rata mereka tuh travel, mereka tuh keliling dunia itu untuk ngajar. Mereka ke Thailand, ke Indonesia, ke negara-negara lain di Eropa, itu mereka ngajar. Makanya mereka dimanapun bisa banyak bahasa kan. Dan ya itu menurut saya ya perlu kita contoh sih di pendidikan kita ya, dosen bisa banyak bahasa, karena dimanapun kan misalkan kita melakukan penelitian, kita mau mencari referensi, itu kan banyak yang dari bahasa lain, banyak referensi teknologi, referensi tentang teknik dari Jerman, banyak referensi tentang hal-hal lain dari negara lain. Menurut saya perlu banget dipertimbangkan buat Bahasa ya. buat bahasa nih. Menurut itu juga modalmu satu-satunya, bukan satu-satunya sih, modal utamamu terbesar bisa berangkat ke sana bahasa ya. Bener banget. Bahasa tuh membuka cakrawala, membuka kesempatan buat kita pergi ke luar negeri. Itu sih. Dan mungkin mengenai budaya mengajar ya, satu hal yang buat saya bukan culture shock sih, tapi sedikit kaget karena dosen tuh tiba-tiba duduk di meja. Di meja. Ya, jadi ya di sini kan nggak sopan ya duduk di meja. Tiba-tiba ya apalagi mejanya ada mahasiswanya ya. Kita duduk seperti ini, tiba-tiba dosen datang duduk di meja kita kan kayak wah ini maksudnya gimana nih, mau marahin atau gimana? Ternyata emang normal saja duduk di meja. Bahkan kita mahasiswa dan presentasi, dosen ada di sana, dosen ada di kelas itu, kita sedang presentasi terus kita menjelaskan dengan duduk di meja tuh sebenarnya nggak apa-apa. Mahasiswa dan dosen tuh di satu level yang sama. level yang sama, kayak nggak ada kita mahasiswa jadi kita harus lebih sopan ke dosen tuh nggak ada. Ya saling kedua ini level yang sama sih, kayak nggak ada. Umur tuh bukan parameter yang menentukan sopan santun sih. Kayak kamu harus sopan kayak ini, kamu harus sopan kayak ini. Jadi ya saling respect sih. Saya punya guru seperti itu, guru SMP. Dia tuh aktor. Dia juga udah beberapa kali main film kan. Oke. Di
dia lebar. Dia kalau ngajar juga duduk di meja. Oke. Duduk di meja, dia datangnya tiba-tiba duduknya ya satu sisi pantat duduk gitu loh. Nah itu. Nah gitu. Iya. Terus ngajarnya gitu. Dia tuh sampai bikin, kan dia guru seni ya, karena mungkin dia aktor. Ngajarin kita tuh pakai bentuk alat kelamin. Oke. Bikin patung kayak gitu. Tapi itu menurut dia ini nggak saru, ini seni gitu. Dan kita, oh iya. Dan kita juga percaya karena dia aktor, dia nggak pernah promosi. Saya main film ini nonton ya enggak. Tapi kita tahu kalau dia gitu. Kita kan zaman dulu saya SMP itu tuh ada namanya grup MC. Dulu langsung heboh. Nonton TV, dulu kan masih TV ya. Zaman itu belum begitu. Nonton TV, ono Pak ini gitu. Kita ngomong, oh iya gitu. Nah, Tapi sekarang nggak tahu masih ngejar apa enggak beliau. ya itu sih. Mungkin definisi tabu juga beda sih di sini dan di Jerman. Karena hal-hal semacam alat kelamin, hal-hal semacam sex education itu penting banget sih Di sana. di sana, dibahas terus dan itu bukan sesuatu yang tabu sih. Bahkan sejak dini ya, sejak usia pubertas lah itu udah, bahkan sebelum usia pubertas itu udah bukan hal yang tabu lah, sering diajarkan ke anak-anak. Sebenarnya itu penting sih itu harus itu. Karena ya kita nggak bisa karena kan kita juga udah global kan. Siapa tahu anak kecil nanti tiba-tiba anakmu masih SD belum balik, dia harus luar negeri, dia nggak tahu tentang itu, gimana? Dia harus dipelajari. Penting banget. Penting itu. Karena ya dia harus aware terhadap Ya. dirinya sendiri dan orang lain. Kalau berbuat kayak gini itu nggak baik. Ya. Meningkatkan awareness lah. Dan mungkin ada satu lagi nih yang mungkin saya rasa penting, itu tentang filosofi ya. Jadi ketika dosen menjelaskan tuh dia selalu tanya arti dari setiap kata. Oke, itu yang nggak didapatkan di Indonesia. Nah itu dia. Jadi misalkan misalkan di sini benar itu apa, betul itu apa. Jadi apalagi di sana saya belajar pakai bahasa Inggris di kelas kan, itu menjadi tantangan tersendiri juga gitu. Jadi secara filosofi secara filosofi di bahasa Inggris saya juga nggak belajar itu dari kecil kan. Itu saya belajar bahasa Inggris secara praktikal, secara praktis, dan di kelas itu kita belajar secara filosofis. Tapi menurut saya itu penting sekali untuk apa, pembelajaran lah, untuk menyampaikan makna dari yang kita pelajari. Jadi di awal tuh emang kita harus sepakat lah. Jadi bahasa itu kan sebenarnya kesepakatan ya. Ini tuh artinya apa? Ini tuh maksudmu apa? Ya. Jadi di awal emang ada kesepakatan itu. Kita apa ya? Intinya berbicara secara filosofis arti dari kata-kata yang kita akan pakai lah selama pembelajaran. Setuju banget. Karena bahkan sampai saat ini kita tuh belajar, nggak cuma bahasa, kita belajar tentang apa, kenapa kita harus bertingkah laku seperti itu tuh nggak pernah diajarin filosofinya apa gitu. Bahkan apa yang kita pelajari yang sudah kita terapkan bertahun-tahun kita tuh nggak tahu filosofinya. Ada juga yang ada yang dulu ya mungkin ini budaya orang Jawa ya. Kita udah dibilang orang ilok gitu, itu udah berhenti kita. Iya. Kita udah nggak berani tanya, orang tua bilang. Ya. Kita tanya, kok nggak boleh A, itu kenapa sih orang ilok gitu? Benar banget sih. Itu kan menutup Benar. rasa penasaran itu dan ya udah kita cuma sebatas tahu kayak gitu tuh nggak boleh. Sebatas nurut lah ya. Iya, tapi sebatas nurut. Benar. nggak bolehnya tuh kenapa, sebabnya kenapa, sebab akibatnya itu kita nggak tahu. Jadi kita ngikut aja. Nah itu sih yang nggak boleh. Salah satu edukasi orang tua juga sih ya. Mm-mm. Bagaimana mereka mengarahkan anaknya, kayak memberi pengertian lah, kayak misalkan anaknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi kenapa ya? Ya kenapa Anaknya itu ya nggak terjawab. takutnya di masa depan anaknya akan mencari tahu sendiri dengan cara yang salah. Ya benar itu. Harusnya kan sebenarnya itu kalau saya telah ya dari beberapa hal yang dikatakan Railok itu nek kalau kita pikir secara dalam itu bagus filosofinya. Cuman itu penyampaiannya aja tuh. Ya, penyampaiannya perlu diberikan pengertian lah. Kenapa kok ini tidak boleh? Kenapa kok kita harus seperti ini? Cuma dibilang Railok gitu kita udah takut. Itu salah satu edukasi orang tua di Eropa yang berbeda banget sih, yang berbeda banget dengan orang tua di Indonesia. Mereka selalu Timur ya, menjelaskan ya. di timur terutama, dan banget di Asia lah terutama.
mereka selalu menjelaskan sih kenapa sesuatu itu tidak bagus, bukan tidak boleh ya. Mungkin mereka jarang sekali bilang kamu nggak boleh melakukan ini, tapi itu tidak bagus untuk dilakukan karena seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak boleh atau boleh itu pilihan masing-masing dari anak. Iya, setuju. Itu sih. Ada lagi nggak Mas yang pengalaman seperti itu? Masih banyak lagi, kalau dilanjutkan ini bisa 3 jam ya. 3 jam ini udah 1 jam lebih ya. Nanti mungkin kita bikin beberapa part 2 part lah ya, kalau 3 part kebanyakan. Itu ya, itu tentang budaya ya. Ya mungkin itu yang harus, kita nggak perlu merubah budaya kita, karena budaya timur itu kan juga bisa dibilang budaya tinggi kan. Ya kita cuman ya karena kita sudah bukan terpapar ya, kita karena kita mengglobal ya, apapun yang kita dapatkan di tempat kita yang contohnya Mas Farah itu di Jerman, kalau bagus ya udah dibawa ke lokal. Tapi kalau itu nggak bagus ya udah janganlah dibawa ke sini. Iya, benar banget sih. Ya di mana kita berpijak di situ langit dijunjung kan. Ya nggak semua budaya sana bisa diterapkan di sini lah ya. Yang bagus lah ya. Ya, sesuatu yang positif pasti itu ada negatifnya, sesuatu yang negatif itu tetap ada positif. Benar. Tuh, tinggal kita mencari sudut pandangnya dari mana, kita mengambilnya dari mana, begitu sih. Setuju banget. Makanya ketika kita di sini, kita belajar budaya Asia, budaya sopan santun, budaya pokeuan dan lain sebagainya, itu nggak selamanya bisa diterapkan di sana. Kemampuan adaptasi itu penting banget, di mana itu salah satu bakat alami yang dimiliki orang Indonesia. Dan makanya ketika orang luar ke Indonesia itu juga harus menjunjung kearifan lokal yang kita miliki kan. Ya, saling lah. Saling. Oke. Itu tuh sama kayak kami. Tapi alhamdulillah ya, pembiayanya bermanfaat lah ya. Pembiayaan bermanfaat sampai sekarang sih, maksudnya bukan sampai sekarang untuk pembiayaan ya, tapi ilmunya itu bermanfaat sampai sekarang. Gitu sih. Iya. Oke. Ada nggak pesan ke adik-adik tingkat, bahkan satu teman satu tingkat yang didapatkan dari Jerman maupun yang Farel kumpulin sendiri yang ingin disampaikan ke teman-teman? Ya mungkin mumpung masih muda ya, bahkan ketika kita beranjak dewasa itu kita harus punya mimpi sih. Kita harus punya mimpi yang kita kejar. Kita harus membentuk tujuan. Mungkin seperti yang Pak Wisnu katakan tadi, passion itu ditentukan. Itu emang saya merasa seperti ini. Kalau dicari itu nggak ketemu-temu. Makanya bermimpilah dan kejarlah mimpi itu sampai berdarah-darah lah. Jangan sekali aja terus menyerah. Pesan ini juga untuk saya sendiri, untuk diri saya sendiri. Dan kemarin ketika saya pingin ke Jerman tuh saya udah nyoba tuh 5 tahun Pak. Saya nyoba ke Jerman tuh 5 tahun. Baru di tahun ke-5 tuh saya bisa ke Jerman. Ya intinya jangan menyerah terhadap kemauan teman-teman, terhadap mimpi teman-teman sekalian. Kejar terus sampai dapat. Berarti intinya yang sudah menjadi pilihanmu lakukan dan terus lakukan. Terus lakukan sampai dapat. Jangan menyerah hari ini, mungkin besok itu akan terjadi. Ya mungkin timingnya kalau kamu diloloskan dulu, ya keilmuanmu belum sebagus sekarang. Kayak ibaratnya masih cetek lah. Jadi kesana kayak bingung nanti. Kalau di akhir-akhir kuliah kan lolos ke sana. Jadi ya ilmu udah lengkap. Jadi di sana tambah Jerman, habis Jerman langsung skripsian, lulus. Jadi itu masih fresh menurutku ya. Itu mungkin kenapa diloloskan di tahun ke-5, mungkin itu sih bagus. Timelinenya memang sudah ditentukan seperti itu ya. Iya. Makanya ya jangan menyerah lah. Mungkin rezekinya ya menunggu di depan. Rezekinya udah dekat sekali. Sayang kan kalau saya udah menyerah. Waktu itu saya bercerita dengan Pak Wis, kayaknya saya mau coba deh. Kalau saya merasa udah nggak usah lah, udah 5 tahun nih udah. Ya saya nggak akan kemana-mana, nggak akan dapat mimpi saya. Respon orang tua saat saya mau pamit mau ke Jerman, rasanya gimana?
Saya udah izin sebelum mendaftar tuh udah minta restu lah, dan ya orang tua sih support aja, ya, coba aja gitu kan. Ya orang tua mau saya juga memaksimalkan masa muda saya lah. Bapak saya bilang ya mumpung masih muda keluar negeri lah, cari pengalaman sebaik-baiknya. Setuju saya. Karena masih muda itu kalau mau kemana-mana ya masih sendiri aja, masih belum ada Tanggung jawab yang oke, masih makan usia muda karena powernya masih berbeda. benar. Sebelum ada penyakit yang enggak. Semangatnya juga masih, Semangatnya, iya. dan waktu untuk belajar masih banyak. Makanya buat teman-teman ya umur kita tuh umur di puncak, buat kita coba semua lah. Kalau ada sesuatu yang mau coba jangan tunda lah. Jangan tunda ya. Jangan tunda. Gaspol. Masih apa namanya? Perjalanan masih panjang, kesempatan masih banyak, masih ada banyak waktu sebelum nanti kan berumah tangga dan lain sebagainya, punya tanggung jawab lain. Maya sekaranglah waktunya. Kalau mau coba sesuatu sekaranglah waktunya. Mau ada promo nggak? Kan Farel punya resto tuh. Mau promo nggak? Gak apa-apa. Santai aja. Ya, buat teman-teman yang mampir ke Jogja atau Klaten, kami ada rumah makan di Klaten, itu namanya Samawa Darurat. Itu teman-teman yang suka sambal itu ya sambal-sambalan lah, sambal-sambalan, ayam penyet dan lain sebagainya itu di Samawa Darurat. Dan ada satu lagi itu Sekar Lumintu juga di Klaten, tepatnya di Wedi. Itu buat teman-teman yang kebetulan lewat Klaten atau emang sedang di Klaten, boleh banget buat mampir ya. Ya, saya setuju. Saya sudah 2 kali ke sana, cocok saya dengan Testimoni. saya ke sana nggak pernah ngomong, intinya ke sana aja. Saya juga mampir waktu itu sudah. Tidak. Gimana? Es teh hangatnya masih? Apa nih? Es teh hangatnya masih? Masih. Masih. Salah tulis ya. Oke, Nggak, kita udah perbarui sih buku udah baru. Oke. Ya, terima kasih udah mampir. Seru waktu itu saya beneran ini ada. Bikin vlog lah. Enggak sih, saya jarang banget bikin vlog sih. Jadi besok kalau saya ke sana bikin vlog. Boleh. Berkabar mungkin kalau kesana. Nggak enak kalau berkabar. Enak tuh. Justru malah jangan berkabar. Oh. Jadi kalau berkabar nggak enak. Ini malah tanggung saya kalau berkabar. Oke, buat teman-teman ya boleh banget mampir ke Samawa Darurat atau ke Sekar Lumintu. Gratis. Diskon kalau ketemu saya. Saya kira Diskon dia- es teh hangat ya. Enak sih, cocok di lidah orang. Ya saya orang Jawa, cocok. Ayamnya kayaknya sampai tulangnya lunak sih menurut saya sih. Tapi kenapa nggak di-blending tulang lunak? Enggak, belum kepikiran ke arah sana sih. Emang karena ya sambelnya yang kita unggulkan dari awal. Jadi ya ayam penyet sih brandingnya. Ayam Iya. penyet. Bisa. Sambelnya gimana? Enak sih. Mantap. Setuju. Ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketahui apa yang belum kita ketahui agar Indonesia ini lebih baik lagi. Di sini kami tidak menggurui teman-teman, tapi di sini kita mengajak teman-teman untuk belajar bareng. Benar. Saya Wisnu Purnomo. Saya Viara Larga Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.